Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Rizky Agustiana, NPM 1821772. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas yang akan diujikan untuk UTS praktikum statistika. Nah, soalnya itu sebagai berikut. Nah, terdapat 50 responden mengenai suatu penelitian, yaitu ada 10 pertanyaan. Nah, di sini alternatif jawabannya itu untuk sangat tidak setuju yaitu 1, tidak setuju 2, ragu-ragu itu 3, setuju 4, dan sangat setuju itu adalah 5. Nah, kemudian data-data tersebut saya masukkan ke dalam SPSS, aplikasi SPSS. Nah, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 itu terdapat ada 50 responden. Kemudian saya coba buka untuk ininya. Nah, di sini kan sudah ada datanya bahwa terdapat 10 pertanyaan. Nah, semuanya itu coba di tipenya itu adalah numerik semua. With desimalnya tidak ada, labelnya itu ada pertanyaan dari 1 sampai 10. Kemudian dilihat dari values-nya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa values-nya itu merupakan isi ataupun alternatif jawabannya. Yang pertama itu adalah 1, yaitu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Kemudian untuk kolomnya 8 align right, kemudian measure-nya scale semua. Nah, kemudian kita lihat dalam data view-nya. Nah, di sini apabila kita lihat dalam P1 sampai dengan P10 ini terdapat 10 jawaban untuk 5 jawaban yang mana setiap jawabannya tersebut dapat dilihat dan dapat diaplikasikan. Nah, di sini terdapat ada 5 jawaban atau 5 pertanyaan yang dijawab oleh 50 responden. Nah, kemudian kita gunakan untuk aplikasi untuk menganalisis data validitas dan juga reliabilitas. Untuk data validitas sendiri kita coba menggunakan klik analyze, kemudian klik correlate dan bivariate. Nah, bivariate di sini. Nah, sebelumnya kan si pertanyaannya ini ada di sebelah kiri saya, kemudian saya pindahkan ke bagian sebelah kanan. Nah, ke bagian sebelah kanan lalu ini dari 1 sampai 10. Kemudian correlative coefficient-nya saya klik version, kemudian test signifikannya to tell it, dan klik saja OK. Nah, di sini sudah ada jawaban ataupun dari hasil korelasinya. Nah, output dari korelasi ini kemudian yang bisa disebut dinamakan dengan validitas. Kemudian uji validitas ini apabila korelasinya dari satu pertanyaan 1 sampai 10 itu terdapat korelasinya itu berapa ataupun validitasnya. Kemudian N tersebut adalah sebuah N adalah banyaknya jumlah data ataupun responden yang mengikuti yang dapat diteliti gitu. Ada 50 responden. Kemudian untuk signature ataupun korelasi signature itu apabila 0,01 maka itu bisa disebut juga dengan valid. Kalaupun untuk korelasinya signifikannya atau enggak dengan menggunakan 0,05 levelnya. Nah, kalau misalnya untuk melihat data validitas ini kita melihat juga dengan R-tabel. Nah, R-tabelnya itu bahwa kita lihat bahwa bisa juga memakai 0,01 ataupun 0,05. Nah, ini untuk korelasinya. Sementara untuk kita balik lagi untuk data reliabilitas
untuk data reliabilitas ini sama saja, tapi hanya beda di analisisnya saja. Nah, pertama adalah melakukan tadi kan sudah melakukan analyze. Nah, analyze kemudian pilih scale untuk melakukan reliability analysis. Kemudian klik. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah menayangkan bahwa ada di sebelah kiri kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini adalah pertanyaan dari 1 sampai 10. Kemudian ini pilih modelnya alpha, kemudian pilih statistik. Nah, kemudian di sini deskriptif for-nya itu adalah skala if item delete. Nah, ini di checklist. Kemudian summaries-nya pilih means, variance, kemudian covariance dan correlation. Nah, kemudian di sini langsung aja ANOVA-nya none, kemudian klik continue. Nah, setelah klik scale, kemudian reliability, nah klik statistik, klik variance di contoh, oke. Klik oke. Nah, di sini adalah hasilnya, hasil dari tadi inputnya, kemudian ada outputnya. Nah, summary-nya statistiknya, kemudian ada mean, median, minimum, maksimum, rank, kemudian ada variasinya, kemudian item total. Nah, di sini yang akan dicari dalam uji reliability adalah pertanyaannya itu 1 sampai 10, kemudian yang dicari adalah tentang ini correction item total correlation ataupun Cronbach alpha if them deleted. Nah, yang dicarinya adalah yang ini. Untuk dicarinya itu menggunakan tabel yang tadi sebelumnya itu ya, yang untuk validitas juga sama, itu untuk menganalisisnya itu dengan menggunakan tabel. Nah, di sini tabelnya sudah. Kemudian dari hasil ini dihasilkan sebuah dalam bentuk analisis. Nah, kemudian untuk data analisisnya sendiri, saya sudah menganalisis bahwa hasil dari data ini data validitas dan reliabilitas, bahwa ditentukan yang pertama adalah korelasi. Nah, korelasi yang terkait dengan validitas adalah yang pertama adalah jika signature-nya itu lebih dari 0,05 maka ditemukan data yang valid. Kemudian untuk jika signature-nya itu kurang dari 0,05 maka data ditemukan tidak valid. Nah, kemudian outputnya itu yang pertama itu biasanya mengenai tentang dari 50 partisipan yang ada, korelasi yang dihasilkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, maka dilihat dari tabelnya sendiri. Tabelnya itu dilihat bahwa DF-nya itu merupakan N dikurangi 2. Jadi DF-nya itu merupakan 50, N itu 50, atau jumlah frekuensinya 50 dikurangi 2 yaitu 48. Sehingga tabelnya itu adalah 0,05, sehingga didapatkan bahwa hasilnya adalah pertanyaan 1 dengan jumlah signature 0,748 itu lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Kemudian untuk pernyataan 2, jumlah signature-nya itu 0,940 merupakan lebih dari 0,05, maka dinyatakan valid. Untuk pertanyaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka semuanya dinyatakan valid. Kemudian untuk menganalisis data reliabilitas, maka ditentukan dulu bahwa case processing summary, bahwa yang validnya itu adalah 50 dari 50 frekuensi yang ada, sehingga menghasilkan 100% dari total yang ada. Kemudian untuk summary item statistiknya disebutkan bahwa item means atau rata-ratanya itu adalah mengenai yang item korelasinya itu minus 0,009, kemudian untuk maksimumnya 0,353, minimumnya 0,353, maksimumnya 0,285, kemudian untuk maksimum atau minimumnya itu minus 0,806, sehingga variasi atau variasi yang ada itu adalah sejumlah 0,28. Kemudian untuk item dari statistiknya itu bahwa pernyataan 1 itu dinyatakan item deletednya itu 31,02, sehingga variasinya itu 9,979, sehingga cause alpha-nya itu adalah
minus 0,298. Nah, kemudian untuk variasi ataupun total statistik yang dinyatakan reliabilitas adalah untuk pernyataan nomor 2 dan juga nomor 3 karena tidak ada kata negatif sehingga bisa dinyatakan bahwa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang reliabel. Segitu saja mungkin penjelasan mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.